Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk input dokumen transaksi dari PT Cemerlang ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada dokumen transaksi nomor 20. Oke, sekarang kita lanjutkan saja untuk dokumen transaksi nomor 21. Oke, baik, di sini untuk dokumen transaksi nomor 21, di sini ada bukti pengeluaran kas. Oke, keterangannya di sini adalah pelunasan faktur tanggal 20 November. Artinya di sini adalah kita mengeluarkan uang kas untuk membayar hutang dagang kepada CV Tulus Jaya di sini. Oke, adanya bukti pengeluaran kas ini kita akan masuk di sini, akan kita catat di Mayop di sini dengan masuk ke purchase, lalu kita masuk ke pay bill. Oke, di sini untuk suppliernya kita ambil di sini adalah kita mengeluarkan uang kepada CV Tulus Jaya. Kita masukkan untuk CV Tulus Jaya, berarti yang ini kita use. Oke, di sini history terjadinya pembelian kredit tanggal 20 November. Di sini sudah sesuai dengan yang ada di komen. Oke, lalu kita masukkan untuk nomornya di sini kita ambil untuk BKK 12-7, kita masukkan ke check number ini. Lalu tanggal terjadinya transaksi pelunasan utang adalah tanggal 23 Desember 2011. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 214.500.000. Ya, di sini jumlah yang kita keluarkan, jika kita lihat di sini di daftar utangnya kita sesuai dengan yang jumlah utangnya. Jadi jumlah yang kita keluarkan sama dengan jumlah utangnya. Oke, untuk jumlah yang kita keluarkan ini kita klik di kolom amount applied ini. Oke, kita tap ke bawah. Oke, kalau sudah seperti ini out of balance 0 kita record. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 21. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 22. Oke, baik, di sini ada bukti penerimaan kas ya. Kita menerima uang sebesar 178.200.000. Ini dari pelunasan faktur tanggal 10 ya. Pelunasan faktur F11-10 tanggal 23 November. Oke, artinya karena kita menerima uang dari transaksi pelunasan piutang atas penjualan kredit, kita masuk ke menu sales, lalu kita masuk ke receive payment. Oke, customernya kita di sini menerima dari Prima Elektronik. Oke, kita aktifkan atau kita ambil untuk Prima Elektronik, berarti yang ini use. Oke, kita masukkan untuk nomor ID-nya ini, nomor C-nya. Kita masukkan ke sini. Tanggalnya di sini tanggal 25 Desember 2011. Jumlah yang kita terima di sini adalah 178.200.000. Oke, kita lihat ke bawah untuk jumlah piutang yang dari dari Prima Elektronik, ini jumlahnya sama dengan jumlah yang kita terima. Oke, untuk jumlah kita terima ini kita klik di amount applied ya, sejumlah utang dagang sudah sesuai, sudah cocok, berarti di sini. Oke, out of balance-nya 0, berarti sudah lunas. Kalau sudah, kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 23. Oke, di dokumen transaksi nomor 23 di sini ada voucher kas kecil ya. Jadi pengeluaran kas dengan menggunakan kas di tangan atau petty cash. Kita mengeluarkan di sini 300.000 untuk perbaikan atap toko yang rusak. Oke, atas adanya pengeluaran kas kurang dari 1 juta, ini akan kita catat di tab menu banking. Lalu kita masuk ke spend money. Oke, karena ini pengeluaran dengan menggunakan kas kecil, maka di sini untuk pay from akunnya kita ganti dengan petty cash. Ya, seperti ini. Oke, lalu kita masukkan untuk check numbernya, kita masukkan untuk yang V12-4 ini ke sini. Lalu tanggalnya di sini, tanggal kita mengeluarkan uang tanggal 26 Desember 2011. Jumlah yang kita keluarkan di sini 300.000. Oke, untuk memonya kita ambil keterangan di sini bahwa ini sejumlah 300.000 untuk perbaikan atap toko yang rusak di sini. Ya, nama akun sendiri ini kita gunakan di sini bahwa untuk biaya perbaikan atap toko yang rusak, di sini kita disuruh menggunakan akun order operating expense. Berarti kita aktifkan atau kita ambil di sini untuk untuk nama akun order operating expense. Berarti yang ini. Oke, jumlahnya sudah otomatis. Kalau sudah seperti ini kita record, kita simpan. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 24. Oke, kembali di sini ada faktur ya. Jadi saya ulangi, untuk faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Untuk membedakan ini pembelian kredit atau penjualan kredit, kita tinggal melihat kopnya di sini. Di sini kopnya adalah PT Cemerlang, artinya ini adalah perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangannya.
Dengan begitu bahwa faktur ini berarti bisa dikatakan ini adalah penjualan secara kredit karena kopnya adalah perusahaan kita sendiri gitu. Nah, adanya transaksi penjualan kredit ini akan kita input ke Mayop dengan menggunakan menu sales, lalu kita masuk ke enter sales. Oke, untuk customernya di sini kita jual kepada Prima Elektronik. Kita ambil untuk Prima Elektronik. Oke, untuk terminnya perhatikan di sini terminnya ternyata ada 2/10 N/30. Berarti ini kita rubah. Ada diskon 2% jika ada pelunasan kurang dari 10 hari atau hari ke-10 dari tanggal transaksinya. Oke, di sini untuk diskonnya 2%. Kalau sudah oke, ya sudah sesuai untuk terminnya. Sekarang kita masukkan untuk invoice-nya, kita bisa ambil nomor fakturnya F12-3 ini. Lalu tanggal terjadinya transaksi adalah tanggal 27 Desember 2011. Oke, baru kita masukkan untuk nilai penjualannya. Di sini kita jual 15 unit untuk jenis barang TV P286 dengan penjualan di sini per unit adalah 20.500.000. Lalu yang kedua kita jual 10 unit untuk jenis barang AC P55. Oke, dengan penjualan di sini per unitnya ada 25 juta. Sehingga total penjualan di sini kita lihat ke bawah ini, oh salah ini. Ini 25 juta ya. Ya, kita tap ke bawah, perhatikan jumlah penjualan di sini ada 613.250.000, sudah sesuai dengan di dokumen. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa record. Oke, itu dokumen transaksi nomor 24. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 25. Ada faktur kembali di sini. Oke, tetapi di sini kopnya CV Tulus Jaya, ini perusahaan orang lain. Artinya ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, untuk input data transaksi penjualan kredit, pembelian kredit kita bisa masuk ke purchase, lalu kita masuk ke enter purchase. Oke, suppliernya kita ambil di sini, kita beli kepada Tulus Jaya. Berarti yang ini. Ya, lalu masukkan untuk nomor fakturnya G11 di sini. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu tanggal terjadinya transaksi adalah tanggal 29 Desember 2011. Oke, kita masukkan nilai pembeliannya. Yang pertama kita membeli 12 unit di sini untuk jenis barangnya TV P268 dengan harga pembelian di sini adalah 19.100.000. Oke, kemudian yang kedua kita membeli 11 unit untuk jenis barang AC P55 dengan harga pembelian 23.400.000. Sehingga total di sini pembelian adalah 535.260.000. Oke, sudah sesuai dengan jumlah yang ada di dokumen. Dengan adanya pembelian kredit maka otomatis akan muncul jumlah piutang pembelian ya. Berarti jumlah utang kita kepada CV Tulus Jaya itu sebesar 535.260.000. Oke, kalau sudah sesuai dengan data di dokumen kita bisa rekod. Oke, terakhir ke dokumen nomor 26. Ya, ini adalah dokumen terakhir. Oke, dokumen transaksi nomor 20 ada bukti pengeluaran kas ya. Jadi dokumen nomor 26 ini ada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah untuk pembayaran angsuran bulanan. Berarti kita membayar angsuran bank. Dengan angsuran pokok 10 juta, lalu ada beban bunga 100.000 sehingga total yang kita keluarkan adalah 10.100.000. Oke, adanya pengeluaran kas bukan untuk membayar hutang dagang. Kita bisa masuk ke menu banking lalu masuk ke spend money. Kita pastikan di sini untuk pay from akun kita gunakan cash in bank karena ada pengeluaran di atas 1 juta. Oke, kita masukkan untuk nomornya BKK 12-8 ini. Lalu kita masukkan tanggalnya tanggal 30 Desember. Ya, 2011 jumlah yang kita keluarkan di sini totalnya adalah 10.100.000. Dimana untuk memonya ini kita bisa ambil keterangan ini untuk pembayaran angsuran bulanan. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, di sini akunnya sendiri ini ada 2 akun ya. Untuk pinjaman pokoknya kita gunakan akun Bank Permata ya, apa ini? Bank Mega ya. Untuk Bank Mega Loan berarti kode 2 ya, utang jangka panjang berarti yang ini. Oke, jumlahnya adalah 10 juta. Kemudian ada beban 100.000, kita gunakan akun interest expense kode 9. Ya,
interest expense ya. Oh berarti yang ini interest expense, ini salah nama ya. Kita edit dulu, ada kesalahan nama akun di sini. Kita edit dulu untuk interest expense itu ternyata di sini interest revenue. Ini ada kesalahan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi masuk ke sini, kita ambil untuk akunnya interest expense kode 9, berarti yang ini ya. Oke, untuk beban bunganya 10.000 sehingga total sama dengan yang kita keluarkan 10.100.000. Oke, kita tap, kalau sudah kita record. Oke, selesai dokumen transaksi nomor 26. Saya rasa untuk pertemuan kali ini pembahasan sampai pada dokumen transaksi 26 saya anggap selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini digunakan nanti untuk menyesuaikan akun-akun yang tidak sesuai dengan saldo normalnya atau saldo aslinya. Oke, baik, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.